Selesai ya. Kita tutup untuk soal pretest, Google Form. Sekarang kita menuju ke materi. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Ya. Jadi praktikum kita adalah tentang pemeriksaan urin atau urinalisis ya, bukan urinalisa ya, tapi urinalisis. Ini saya bacakan dari penuntun praktikum saja. Jadi pemeriksaan urin itu dapat digunakan untuk mengetahui fakta-fakta tentang ginjal dan saluran urin atau saluran kemih. Selain pemeriksaan urin dapat untuk mengetahui keadaan atau kelainan. Nah, selain itu, pemeriksaan urin juga dapat untuk mengetahui kelainan hati, empedu, pankreas, dan sebagainya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, perlu sampel urin yang bagus ya. Macam-macam sampel urin itu ada urin sewaktu, urin pagi, urin postprandial, dan urin 24 jam. Nah, pemeriksaan urin itu ada 3 macam ya. Yang pertama, pemeriksaan makroskopis, yang kedua mikroskopis, yang ketiga adalah pemeriksaan kimia. Nah, makroskopis kita lihat volume urin. Volume urin kita nyatakan nanti dalam mililiter ya. Nah, ini bisa diukur dengan gelas ukur. Kemudian warna. Nah, warnanya ini apa? Normalnya itu kan warna kekuningan ya. Kalau dia kemerahan atau kecoklatan, itu artinya ada hal yang patologis di situ ya. Kemudian kejernihan. Urin yang normal adalah jernih. Nah, ketika ada protein mungkin bisa agak keruh atau mungkin ada leukosit yang banyak jadinya agak keruh ya. Nah, kemudian bau. Nah, bau urin itu adalah bau amonia ya. Kadang-kadang seperti buah-buahan juga atau semacam makanan, tergantung apa yang dikonsumsi ya. Nah, pemeriksaan pH ini termasuk makroskopis, tapi nanti kalau dengan cari celup itu masuk ke kimia. Nah, penentuan pH itu bisa menggunakan kertas nitrazin ya. Caranya dengan dicelupkan ke dalam urin 3 kali berturut-turut. Kemudian buang urin yang berlebihan dengan melambaikan kertas tersebut dan bandingkan warnanya ya setelah menunggu 1 menit. Kemudian kalau dengan kertas lakmus itu dicelupkan dalam urin, nyatakan reaksinya ya asam, netral atau alkalis ya tergantung warnanya. Kalau alkalis, panaskan kertas tadi hingga kering. Warna tetap biru disebabkan urin yang basah. Sedangkan warna biru akan menghilang bila dipanaskan sedikit-sedikit sampai kering disebabkan oleh substansi yang lekas menguap, yaitu amonia. Kita akan periksa juga berat jenis ya, tergantung nanti pada hari Senin apakah ada alat khusus untuk berat jenis. Kalau enggak, alatnya kita pakai cari celup. Nah, kalau di petunjuk ini menggunakan alat khusus untuk berat jenis, tapi sebenarnya di lab, di pelayanan itu sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi yang dipakai adalah dengan cari celup, di situ ada sekitar 10 sampai 12 parameter, termasuk pH dan berat jenis ya. Nah, kalau menggunakan berat jenis, ini urin pada suhu kamar dituang dalam gelas ya. Busa yang terjadi dibuang dengan memakai sepotong kertas saring. Nah, kita menggunakan urinometer ya, urinometer untuk diapungkan di dalam urin tadi ya. Kemudian dibaca tanpa paralaks setinggi meniskus bawah. Adakanlah koreksi untuk perbedaan antara suhu terah dan suhu urin sebenarnya. Tambahkan 0,001 kepada BJ yang didapat pada setiap 3 derajat perbedaan di atas suhu. Kurangi 0,001 kepada BJ
yang didapat untuk setiap 3 derajat perbedaan di bawah suhu tera. Ya. Kita lihat besok Senin apakah ada barangnya ini urinometer. Kalau nggak ada kita pakai cari celup. Nah, kemudian pemeriksaan mikroskopis. Nah, untuk mikroskopis urin ini diperlukan mikroskop kaca benda ya atau kaca penutup, kemudian pipet tetes, asam astat 6% dan pembakar Bunsen ya. Juga sentrifus, tabung sentrifus dan kertas saring. Nah, caranya urin dikocok dulu dalam botol. Nah, jika keruh karena fosfat, reaksi alkalis, asamkan sedikit dengan asam astat encer. Jika keruh karena urat, panasi sebentar hingga kembali jernih. Kemudian dihomogenkan atau dikocok lagi. Kemudian masukkan 12-15 ml urin ke dalam tabung sentrifus. Kemudian diputar ya dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm selama 5 menit. Buang semua urin dengan pelan-pelan kecuali beberapa tetes terakhir guna mensuspensi sedimen. Jadi cara membuangnya itu dengan tiba-tiba ya kita jungkirin tabung secara cepat gitu ya tiba-tiba. Nah itu nanti sedimennya akan tertinggal di dasar tabung. Kemudian pindahkan dengan pipet tetes 1-2 tetes suspensi ke kaca benda yang bersih. Kemudian ditutup dengan deglas ya. Kemudian di bawah mikroskop kita periksa. Pertama dengan LPK, kemudian dengan LPB. Ya, kita periksa melihat apa? Melihat sedimen. Sedimen kan ada dua ya, organik dan anorganik. Organik itu meliputi sel-sel dan silinder-silinder. Kalau yang anorganik itu contohnya asam urat, kemudian triple fosfat, oksalat, ya itu yang anorganik. Nah, kemudian pemeriksaan kimia urin. Kita menggunakan hari Senin nanti menggunakan percobaan konvensional ya. Ini sebenarnya sudah tidak digunakan di pelayanan, tapi untuk praktik mahasiswa masih kita ajarkan ya. Pertama, memeriksa protein urin. Prinsip protein akan membentuk endapan atau menggumpal bila dipanaskan dalam suasana asam. Pemanasan dengan asam sulfosalisil. Ya. Jadi ada dua nanti untuk protein, yaitu dengan reagen asam sulfosalisil dan reagen asam asetat. Pemanasan dengan sulfosalisil ini ada dua tabung reaksi ya, diisi masing-masing 2 ml urin jernih. Ya. Nanti urinnya dari mana? Nah ini nanti hari Senin pagi itu kalian menampung urin ya. Jadi dari satu kelas itu kan ada 5 meja, ada 10 kelompok. Itu sekitar 2 atau 3 orang ya. Itu menampung urin. Nanti kita kasih botol air mineral kosong, ditampung urin dari mahasiswa. Itu nanti untuk kita percobaan kimia ya, kimia. Dan untuk cari celup kita menggunakan itu. Tapi untuk sedimen urin karena kita mau melihat sedimen patologis nanti saya bawakan dari RSMH dari pasien-pasien ya kita sudah buat, udah kita sentrifus nanti kita tinggal meneteskan di mikroskop ya. Nah ini yang pertama pemeriksaan protein urin dengan asam sulfosalisil. Nah 2 tabung ya. Kemudian dalam salah satu tabung tambahkan 8 tetes larutan asam sulfosalisil 20% lalu dikocok. Bandingkan isi tabung pertama dan yang kedua. Kalau sama-sama jernih, artinya hasilnya negatif. Tapi kalau yang pertama lebih keruh daripada yang keruh tadi dipanasin. Ya. Kemudian didinginkan kembali di air mengalir. Jika tetap keruh pada waktu pemanasan dan juga tetap ada pada waktu didinginkan, itu tes reaksi terhadap protein adalah positif. Ya. Kemungkinan dia albumin, atau mungkin juga globulin atau dua-duanya. Nah, jika kekeruhan itu hilang pada waktu pemanasan, jadi udah dipanaskan, kok hilang ya keruhnya. Kemudian dialirkan air, kemudian dia mendingin ya, dingin. Nah, itu muncul per ininya kekeruhan. Nah, itu kemungkinan adalah suatu protein Benz-Jones. Ada tadi di pretest ya, bisa ya jawabnya ya. Nah, ini. Kemudian kalau itu dengan asam sulfosalisil. Nah, kalau
dengan asam asetat itu caranya, jadi tadi ini yang asam sulfosalisil, pertama keruh, dipanaskan hilang, didinginkan keruh lagi, itu artinya Ben Jones. Tapi kalau dipanaskan keruh, didinginkan juga tetap keruh. Sebentar. Dipanaskan hilang ya kekeruhannya. Kemudian setelah dingin, jika keruh tetap ada waktu pemanasan dan tetap ada juga waktu dingin, jadi tetap ada terus. Nah, itu kemungkinan albumin atau globulin atau dua-duanya. Tapi kalau dipanaskan hilang setelah dingin muncul itu protein Ben Jones. Nah, pemanasan dengan asam asetat, masukkan urin ke dalam tabung reaksi sampai 2/3 penuh. Dengan memegang tabung reaksi pada ujung bawah, lapisan atas urin dipanasi, di atas nyala api sampai mendidih selama 30 detik. Jadi yang dipanasi di pangkal, di atas ya, bagian permukaan atasnya yang dipanasi dengan lampu spiritus atau Bunsen. Nah, kemudian lihat kekeruhannya di lapisan urin itu dengan membandingkan kejernihannya dengan bagian bawahnya yang tidak dipanasin. Jika terjadi kekeruhan, kemungkinan disebabkan oleh protein, tapi juga mungkin oleh kalsium fosfat atau kalsium karbonat. Kemudian kalau ada kekeruhan ya diteteskan ke dalam urin masing yang panas tadi 3-5 tetes asam asetat 6%. Jika kekeruhan disebabkan oleh kalsium fosfat, kekeruhannya akan lenyap ya. Jika kekeruhan disebabkan oleh kalsium karbonat, kekeruhan akan hilang. Hilang juga, lenyap juga, tapi dengan pembentukan gas ya. Jika kekeruhan tetap ada atau lebih keruh artinya positif. Ya, jadi yang nomor 4 ini harus diperhatikan. Sesudah dipanasi di permukaannya dikasih tetesan asam asetat ya. Kalau dia kekeruhannya, kalau dia keruhnya hilang, artinya penyebabnya kalsium fosfat ya. Tapi kalau kekeruhan hilang disertai dengan ada gas, artinya kalsium karbonat. Tapi kalau tetap keruh atau lebih keruh, itu artinya proteinnya positif. Ya, jadi asam asetat ini beda dengan yang secara asam sulfosalisil. Kalian pelajari perbedaannya ya. Ya. Kemudian dipanasi sekali lagi lapisan atas sampai mendidih. Kemudian diberi cairan, diberi penilaian ya, semi kuantitatif sesuai tabel di bawah ini. Siapa yang Nah, jernih itu berarti negatif ya. Kekeruhan sedikit sekali itu masih disebut negatif juga ya. Kekeruhan sedikit tanpa butir ya, positif 1. Positif 2, kekeruhan jelas berbutir-butir. Kekeruhan hebat berkeping-keping, yang terakhir menggumpal ya. Ada gumpalan-gumpalan, itu artinya proteinnya positif 4 ya. Ini cara membaca yang dengan percobaan asam asetat ya. Besok kalian kalau nggak hafal masih bingung, kalian baca aja petunjuknya ya, dibaca, dipegang, langkah-langkah apa yang dilakukan ya. Nah, kemudian pemeriksaan glukosa urin dengan cara Benedik tadi keluar di pretest ya. Jadi Benedik itu adalah salah satu metode pemeriksaan untuk urin untuk mendeteksi adanya glukosa ya. Sifat glukosa adalah sebagai zat pereduksi. Garam puri yang terkandung dalam reagen Benedik akan berubah sifat ya dan warnanya jika direduksi oleh glukosa. Caranya, nah ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Ini urinnya butuhnya sedikit, yang banyak adalah reagennya ya. Ingat, untuk Benedik ini reagennya butuh 5 cc. Masukkan dalam tabung. Urinnya butuh sangat sedikit, 5-8 tetes urin. Nah, besok kita akan simulasikan urinnya mengandung glukosa. Ya, kayak kemarin untuk feses kita pakai kentang. Nah, ini kalau ini urinnya urin beneran, tapi supaya menghasilkan glukosa positif nanti akan kita tambah glukosa ya. Nah, kemudian sudah diteteskan, masukkan tabung ke dalam air mendidih. Jadi pakai penangas ya. Jadi dimasukin dalam penangas air. Nggak tahu besok ada nggak, Senin mudah-mudahan ada barangnya. Kemudian angkat tabung, dikocok isinya dan bacalah hasil reduksinya.
Nah ini ya positif 1, 2, 3, 4. Dari hijau ke kuningan, kuning keruh, jingga, yang terakhir merah keruh. Ya. Ini untuk Benedik. Nah, kemudian pemeriksaan cari celup ini yang sekarang digunakan di pelayanan di lab-lab rumah sakit ataupun lab-lab mandiri, itu dengan pemeriksaan cari celup. Di reagen cari celup ini ada satu botol tuh isinya 100 stick ya. Setiap stick itu ada beberapa parameter. Kalau di RSMA menggunakannya mungkin sekitar 12 parameter ya. Nah, celupkan seluruh permukaan reagen cari celup yang kayak strip tadi, kayak pita tadi, masukkan dalam urin, ya. Tarik dengan segera. Kemudian diketuk-ketukkan di bibir gelas untuk mengurangi urin yang berlebihan, ya. Kemudian dipegang secara horizontal, dibandingkan dengan kertas warna yang terdapat pada label tabung dan catat hasil dengan waktu seperti yang tertera pada label tabung, ya. Nah, untuk reader atau pembaca ini bisa juga dimasukkan ke dalam alat otomatis. Seperti ini, dimasukkan, nanti keluar dia udah otomatis terbaca. Positif 1, negatif, nilai positif 3, seperti itu. Tapi kalau nggak ada reader atau pembaca, yang membaca adalah kita. Ya, kita bandingkan warnanya, skala warna dengan skala warna yang ada di tabung reagen. Nanti Senin nanti kita lihat apa-apa aja. Nah, yang terakhir ya, pemeriksaan beta HCG atau tes kehamilan. Tadi ada di pretest. Jadi pemeriksaan beta HCG ini adalah untuk mendeteksi adanya hormon human chorionic gonadotropin yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh jaringan plasenta yang masih muda, dikeluarkan lewat urin, ya. Alat dan bahan sampel urin, tabung reaksi bersih penampung urin, dan stik planotes. Namanya stik planotes ya. Sampel urin segar ya, bagusnya pagi hari, dimasukkan dalam tabung reaksi. Stik planotes dimasukkan dalam sampel sampai tanda. Kemudian didiamkan sebentar agar urin meresap dan naik ke atas. Stik planotes diangkat, baca hasil dalam waktu 3 menit. Ya. Jadi 3 menit pembacaannya. Hasilnya negatif bila hanya ada satu tanda merah yang muncul pada bagian kontrol line dan tidak terdapat garis merah pada bagian tes line. Ya, ini seperti darah samar kemarin. Kalau hanya muncul pada bagian C itu artinya negatif. Positif apabila C-nya ada garis, T-nya ada garis. Ya, artinya positif. Invalid kalau tidak muncul semua atau yang muncul hanya T saja, C-nya tidak muncul. Nah, sekian saja pengantar praktikum urinalisis. Nanti akan kita kerjakan pada hari Senin, tanggal 11 November. Ya. Nah, ini kita tahu ada 5 item ya. 5 item pemeriksaan urin. 5 item. Praktikum 7 ini praktikum terakhir ada 5 item. Yang pertama urin makroskopis. Yang kedua sedimen atau mikroskopis. Yang ketiga pemeriksaan tes protein dengan secara manual dengan asam maestat dan asam sulfosalisil. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan glukosa urin dengan Benedict test. Yang kelima adalah pemeriksaan kehamilan dengan Plano test. Jadi ada 5 pekerjaan ya besok hari Senin, 5 pekerjaan. Ini seperti yang sudah-sudah. Jadi nanti kita bagi ya. Dalam satu meja itu kan ada 5 kelompok ya. Satu meja ada 2 kelompok ya satu meja. Nah, itu kita bagi 5 pekerjaan itu dikerjakan dalam waktu yang sama oleh satu meja itu. Ya, jadi makroskopisnya siapa, mikroskopis siapa, kemudian Benedik protein siapa, Benedik siapa, planotes siapa. Ya, jadi nah sesudah selesai kalian bisa saling mencoba ya, misalnya yang tadinya udah makroskopis mau nyoba Benedik misalnya. Kalau ada sisa waktu boleh ya dianjurkan ya. Makanya yang pertama sekali harus gerak cepat dulu, selesai semua ada hasil baru nanti masing-masing saling mencoba boleh ya, asal masih ada waktu ada bahan ya. Jadi biar kita selesainya
tepat waktu. Nanti Senin kita ada 2 kali ya, 2 kali ya harusnya. Total 4 kelas kan ya, 4 kelas nanti kelas ke-1, kedua sama yang ruang sebelahnya 1 dan kedua. Jadi 2 praktikum selesai ya kita. Kalau bisa kita selesai cepat tapi kerjaannya dapat gitu ya. Nah, tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya membuat laporannya ya. Jadi kalian belajar teori ya, baca sendiri ya, cari sendiri teorinya ya tentang pemeriksaan urin ini. Dibaca aja, di googling tuh banyak ya, di Google ya. Dibaca gimana sih cara percobaan protein, interpretasinya apa gitu ya. Terus yang Benedik glukosa tadi itu kalau misalnya positif 3 itu kira-kira apa artinya, berapa kadarnya, itu bisa kalian cari sendiri ya. Jadi kalian praktikum tidak hanya mengerjakan tapi juga paham ilmu atau teorinya. Ya, jadi saya harapkan nanti kita bisa tepat waktu selesai. Biar karena hari Selasa ujian ya, Selasa ujian praktikum. Jadi kalian harus nanti dari praktikum 1 ke 7 kalian harus kuasai ya, harus kuasain. Kalau ada gambar-gambar, kalian jangan bingung. Misalnya tiba-tiba ada gambar tensi, gambar eh, melanset, ada kertas saring, oh artinya tes breeding time. Nah gitu ya, jangan bingung itu rampelit bukan, karena ada kertas saring, ada tensi, dan ada needle ya untuk mengambil menusuk ya, menusuk ke kulit. Termasuk juga untuk urin ini nanti akan diujiankan juga misalnya tentang protein atau benedik, bagaimana cara baca atau interpretasi. Nanti kita kasih foto-foto ya, kasih foto-foto. Ada juga yang rata-rata pakai foto sih, pakai foto, pakai gambar, kalian baca interpretasinya ya. Jangan bingung ya. Yang penting kalian tuh akan bisa, kalian tuh bisa asal setiap praktikum kalian tuh perhatikan ya. Kemudian kalian self assessment ya, menilai diri sendiri ya. Jadi dari ke-7 praktikum ini kalian bikin soal sendiri, menjawab sendiri ya. Nah, dengan begitu kan self assessment. Jadi kita tahu apa sih yang masih lemah. Oh, lemahku tentang ini, misalnya tentang indeks-indeks eritrosit kok nggak bisa jawab sendiri, ya sudah diulangi lagi teorinya. Nanti dihafalin ya. Jangan malas menghafal ya. Jangan kalian pikir hafalan itu tidak penting. Sangat penting hafalan itu ya. Menghafal itu sangat penting. Tapi menghafal dengan pemahaman. Nah gitu ya. Soalnya kalau nggak hafal, nanti ditanya nggak tahu. Ini Benedik untuk apa? Duh, untuk apa ya? Itu ya memang harus dihafal. Benedik untuk glukosa urin kayak gitu ya. Jadi jangan terpengaruh oleh kata-kata menghafal tidak penting. Jangan. Menghafal itu penting. Nah kalian ibadah, sholat, itu apa kalau nggak hafalan? Dari doa-doanya, surat-suratnya itu kan menghafal, ya kan? Nah, jadi jangan anggap menghafal tidak penting. Sangat penting, terutama untuk yang praktis-praktis, ya. Termasuk dalam hal praktikum ini harus dihafal. Misalnya floating time. Floating time itu tiap berapa detik, kayak gitu. Kan harus dihafal. Oh, tiap 30. Sorry, yang bleeding time tiap 30 detik. Itu kan harus dihafal yang kayak gitu ya. Jadi kalian bikin self assessment untuk diri sendiri. Nah, jadi nanti kuharapkan nanti Selasa kalian bisa menjawab semua. Ya, kelihatan kok nanti yang belajar dengan yang ogah-ogahan tuh kelihatan. Yang ogah-ogahan tuh mesti banyak yang kosong atau kalau enggak itu diskusi tidak boleh diskusi dengan sebelah-sebelahnya ya. Nah, kelihatan nanti yang rajin dan apa namanya benar-benar belajar dan paham itu beda nanti hasilnya jawabannya dibandingkan dengan yang ogah-ogahan dan malas-malasan ya. Mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, aku cukupkan sekian ya. Selamat belajar, jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti praktikum terakhir lancar sampai ujian kalau nggak salah di Madang ya. Jadi kalian nggak usah susah-susah ke Indralaya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya.